Selamat sore, anak-anak semua. Selamat sore. Oke, perkenalan dulu ya. Selamat sore, Ibu Leni. Ya. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua pada sore hari ini. Saya lihat ada beberapa dari berbagai macam daerah nih. Yang dari Solo. Coba angkat tangannya dulu yang dari Solo. Yang dari Solo. Iya, ada beberapa ya. Iya, ada yang melambai-lambai. Halo gitu ya. Coba dari mana lagi? Ada yang dari Jogja. Jogja? Ada yang dari Jogja? Iya, ada yang dari Jogja. Juga ada yang dari tempat yang cukup jauh, ya, dari Papua. Tadi ada Tania, bener ya? Tania, mana Tania? Iya, ada yang dari tempat-tempat lagi. Mana? Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jember, dari Tanjung Pinang. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat masing-masing, tapi secara online kita bisa bertatap muka. Ini satu kesempatan yang begitu baik, begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang baru pertama kali ikut panggung boneka ini? Yang baru pertama kali? Oh, ada banyak juga ya. Ada banyak juga yang baru pertama kali ikut. Minggu lalu kita sudah mulai episode yang pertama, menyenangkan Allah, ya. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu, mungkin ada anak-anak yang belum tahu nama dari panggung boneka kita ini apa, ya. Namanya tertulis di sini ya. Panggung boneka kita ada namanya Aku, Anak-anak Allah. Ya, kita sama-sama sebut nama ini, menyebut nama panggung boneka kita. Semua pakai gerakan ya. Aku, anak Allah. Ya, panggung boneka ini bernama Aku Anak-anak Allah. Setiap hari Kamis pukul 5 sore kita melaksanakan panggung boneka dengan tema yang berbeda-beda. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau mengajak kita semua melatih 2 buah pujian yang akan kita nyanyikan pada sore hari ini. Sekarang Ibu minta semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita akan berlatih. Kita akan berlatih pujian yang pertama, yaitu Dari Terbit Matahari. Nah, kita nyanyikan sambil pakai gerakan. Ya, nanti Ibu akan contohkan gerakannya seperti apa. Kalian bisa mengikuti. Nah, yang sudah bisa baca bisa melihat teksnya. Sedikit-sedikit mulai dihafal sehingga kita bisa terus memuji nama Tuhan setiap harinya. Ya, kita latih lagu ini Dari Terbit Matahari. Terbitnya dari mana? Dari timur, ya. Coba kalau utara, selatan, barat, timur. Jadi kita mulai dari sebelah timur, dari terbit matahari sampai pada masuknya, ya. Kita coba lagi sekali lagi lagu ini Dari Terbit Matahari.
Sudah bisa ya? Sudah bisa semuanya. Sekarang kita latih lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan nanti. Yaitu lagu yang sudah pasti kalian pernah dengar. Atau yang belum pernah dengar, gak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ini juga ada gayanya. Nanti ibu akan peragakan, kalian coba ikuti, kita sama-sama berlatih. Kita coba ya, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bisa ya? Kita coba lagi, satu kali lagi. Semua dengan gerakannya. Ya, kita coba lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita mulai acara panggung boneka GRI Solo, Aku Anak-Anak Allah. Pada sore hari ini kita mulai dengan lagu yang pertama, Dari Terbit Matahari. Ya, dengan gerakannya kita nyanyikan 2 kali. Dari Terbit Matahari. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Semua menutup mata, melipat tangannya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini kami dari berbagai tempat boleh mengikuti acara panggung boneka. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Biarlah seperti pujian ini dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kami boleh terus memuji Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang terus memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan mempertemukan kami melalui cara yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Tapi kami boleh bersama-sama
memuji nama Tuhan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berkonsentrasi, untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, bagi anak-anak yang minggu lalu mengikuti panggung boneka, siapa yang masih ingat temanya menyenangkan Allah? Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah? Nah, siapa yang masih ingat? Ada nggak yang masih ingat? Ada yang angkat tangan? Atau sudah lupa semuanya? Ada yang gini-gini, nggak tahu ya. Udah lupa apa yang diajarkan. Oh, ada yang angkat tangan, Yovela. Mungkin Yovela bisa memberitahu kita bagaimana cara kita menyenangkan Allah. Yovela? Ya, gimana caranya menyenangkan Allah? Caranya Tidak berantakan. tidak berantakan, rapi. Apa? Tidak berantakan, rapi. Oh, nggak berantakan, rapi. Oke, itu salah satu contoh ya. Contoh dari kita menyenangkan Allah. Nah, yang terpenting apa? Firman Tuhan mengatakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi setiap perbuatan kita harus menyenangkan Allah. Nah, mentaati firman Tuhan itu adalah wujud dari kita menyenangkan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan cerita kita dengan cerita yang lain lagi. Ya, kita akan dengar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pada hari keberapa sih Tuhan Allah menciptakan manusia? Ada yang ingat? Wah, banyak yang angkat tangan. Bisa tolong dibantu siapa ya ini ya namanya ya? Siapa coba yang bisa? Naomi dari Jogja, Naomi Kirei dari Jogja. Pada hari keberapa sih Allah menciptakan manusia? 6. Hari ke-6, betul sekali ya, betul sekali. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Nah, setiap kita, ibu, anak-anak, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, semua dicipta oleh Allah menurut gambar rupa Allah. Aduh, sekarang mungkin kalian berpikir, gambar rupa Allah maksudnya apa ya Bu? Saya nggak ngerti. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita dicipta oleh Allah, kita sebagai manusia dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Yuk, mari kita sama-sama saksikan panggung boneka yang hari ini kita akan saksikan episode yang kedua dengan tema gambar rupa Allah. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap ya? Kita akan sama-sama mendengarkan panggung boneka. Di rumah lagi. Tidak bisa ke sekolah, tidak bisa main sama teman, tidak bisa ke mall. Bosan. Sekarang mau ngapain ya? Suara apa itu? Teman-teman ada yang tahu? Oh, itu suara si Tamtam. Aku mau main sama Tamtam dulu Tam, kamu berkicau terus. Ada apa? Apa kamu lapar? Atau kamu sakit? Atau mau bernyanyi? Teman-teman, mau bernyanyi sama Tamtam? Ayo kita bernyanyi.
Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Hitam, aku kan ngajak kamu bernyanyi. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak suka lagunya? Ayo coba ganti lagu ya. Burung kakak tua. Tam, mana suaranya? Ayo nyanyi. Tam, Tam. Kenapa Tam-Tam tidak menjawab ya? Teman-teman ada yang tahu? Arif, sedang apa kamu di sini? Iya, Mas Arif sedang apa? Mama dan Ana. Arif bosan di rumah. Jadi Arif bicara-bicara sama Hitam. Tapi Bicara sama burung. Mas Arif aneh. Oh, no, Ana. Tidak boleh begitu. Tapi kenapa, Arif? Arif mau ajak Hitam bernyanyi. Tapi Hitam diam saja. Tam-Tam tidak bisa bicara. Tidak asik, Mah. Kenapa Hitam tidak bisa bicara seperti kita ya, Mah? Ya iyalah, itu kan hewan, Mas. Iya, Arif. Karena Allah menciptakan hewan berbeda dengan kita manusia. Kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Istimewa? Apa maksudnya istimewa, Mah? Istimewa ya istimewa. Seperti Jogja istimewa gitu loh, Mas Arif. Betul kan, Mah? Oh, no, Ana. Nah, coba perhatikan. Istimewa menurut Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 berbunyi seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, manusia disebut ciptaan istimewa karena dicipta menurut gambar rupa Allah. Apa maksudnya gambar rupa Allah, Mah? Gambar rupa Allah maksudnya adalah pada waktu Allah menciptakan kita, Allah membuat kita bisa mirip seperti Allah. Arif bingung, Mah. Sama. Ana juga bingung, Mah. Yang dimaksud gambar rupa Allah, contohnya seperti ini. Burung tidak dapat berbicara, sedangkan kita bisa berbicara dan mengerti satu dengan yang lain. Itu karena Allah dapat berbicara. Allah berbicara, Mah. Iya, masih ingat pada waktu Allah menciptakan, Allah mencipta dengan apa? Berkata-kata. Betul. Hanya dengan berkata-kata. Seperti kita berbicara ya, Mah? Iya, kita bisa berbicara sesama kita, tapi ada yang paling penting ketika kita disebut gambar rupa Allah. Apa itu? Apa itu, Mah? Kita dapat berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan dunia ini. Binatang-binatang, burung-burung, tam-tam, dan manusia. Allah yang Maha Kuasa mau berbicara kepada kita dan mau kita beribadah kepada Dia, sehingga Allah membuat kita bisa berbicara seperti Allah. Sedangkan hewan-hewan tidak bisa berbicara kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Saya bisa bicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan saya, Mah. Bagaimana caranya? Ana mau berbicara dengan Allah, Mah. Kalau Allah berbicara kepada kalian melalui Alkitab. Tapi kalau kalian mau berbicara kepada Allah, ada syaratnya, yaitu harus melalui Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus? Mengapa harus melalui Tuhan Yesus? Mengapa tidak bisa langsung berbicara dengan Allah?
Pertanyaan bagus, Ana. Karena kita sekarang sudah berdosa. Kita kotor. Kita tidak bersih. Sedangkan Allah itu bersih, suci. Contoh, kita tidak bisa melihat Allah. Jadi, kita harus dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru dapat bicara dengan Allah. Nah, yang bisa membersihkan agar kita menjadi suci hanyalah Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus yang membersihkan kita? Karena Tuhan Yesus adalah Allah dan juga manusia. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus berkata, "Akulah satu-satunya jalan untuk manusia datang kepada Allah Bapa. Tidak ada jalan yang lain." Mama, kalau Ana kan mandi setiap hari. Apakah Ana tidak bersih, Ma? Oh, no, Ana. Ana mandi setiap hari, itu hanya membersihkan bagian luar tubuh, supaya bersih. Dan ini termasuk perbuatan yang menyenangkan Allah. Mandi tidak bisa membersihkan dosa yang ada di dalam tubuh kita. Dosa kita hanya bisa dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Jadi, kalau kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka dosa kita Tuhan hapuskan. Apakah Ana dan Arif sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus? Ana sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, Ma. Arif juga sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Bagus. Coba kita tanya teman-teman di sini. Apakah mereka juga sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus? Teman-teman, apakah kalian sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus? Nah, kalau kalian sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, kalian bisa berbicara kepada Allah. Tapi caranya bagaimana, Ma? Ana berbicara kepada Allah, kan Allah tidak kelihatan. Iya, Ma. Apakah seperti ini? Selamat sore, Allah. Allah sekarang sedang apa? Oh, no, Arif. Bukan begitu caranya. Kalau mau berbicara pada Allah, kalian bisa ungkapkan yang ingin kalian bicarakan melalui doa. Dan jangan lupa disertakan dalam nama Tuhan Yesus. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mau doa makan. Bapa di surga, terima kasih makanan buat kami. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, begitu caranya. Teman-teman, jangan lupa cara tadi untuk berdoa kepada Allah. Mama, masih ada lagi cara untuk berbicara kepada Allah. Iya, yaitu dengan membaca Alkitab dan beribadah pada Allah. Baca Alkitab, ibadah kepada Allah. Malas, bosan, ngantuk. Oh, no, Ana, Arif. Firman Tuhan itu penting. Coba kalau setiap hari kita tidak makan. Apa rasanya? Mau kita coba? Tidak mau, Tidak Ma. mau, Ma. Tidak enak. Nanti Nanti lapar. Nah, Allah pun mau kita setiap hari membaca firman-Nya di dalam Kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat berbunyi begini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yuk, coba kita ulangi ayat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, kita perlu mendengar Allah berbicara kepada kita.
Jangan tidur atau main-main. Nanti kita yang rugi loh. Dan Allah tidak suka itu. Iya, Iya, Mama. Saya Ana tidak akan main-main. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya, artinya kita dicipta menurut gambar rupa Allah. Iya, tahu, Ma. Gambar rupa Allah artinya kita dicipta mirip seperti Allah. Benar kan, teman-teman? Iya, contohnya kita bisa berbicara dengan teman-teman dan dengan Allah, dengan cara berdoa, membaca firman-Nya, dan beribadah kepada Allah. Betul. Tapi ingat ya, kita mirip dengan Allah. Tapi kita bukan Allah. Kita ciptaan. Dan Allah adalah pencipta. Mari kita sama-sama mengulangi ayat yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, anak-anak, Mama rasa pembicaraan kita sampai di sini dulu ya. Sekarang sudah sore. Ayo kita masuk ke dalam rumah. Mari, Ma. Mari, Ma, Kita masuk ke dalam. masuk ke dalam. Teman-teman, sampai jumpa ya. teman-teman. Ya, kita sudah mendengarkan ya cerita pada sore hari ini. Ada Arif, ada Ana, ada ibunya. Mereka membicarakan tentang apa sih? Menceritakan tentang manusia. Manusia yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Kenapa manusia ini istimewa? Karena manusia dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tadi apa artinya gambar dan rupa Allah? Ya, menurut gambar dan rupa Allah berarti kita bisa apa? Contohnya apa tadi? Kita bisa berbicara kepada Allah. Gambar dan rupa Allah berarti kita tidak sama dengan Allah. Kita mirip seperti Allah. Tuhan Allah adalah pencipta kita, kita adalah manusia. Kita mirip. Tadi contohnya kita bisa berbicara kepada Allah. Gimana caranya kita bisa berbicara kepada Allah? Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Tapi jangan lupa, harus melalui siapa? Ketika kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita ulangi, tadi ada ayat yang sudah kita dengarkan ketika panggung boneka dari Matius 4 ayat 4. Coba kita ulangi Matius 4 ayat 4, sama-sama kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Satu kali lagi ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, maukah setiap kita berbicara kepada Allah? Maukah kita berdoa kepada Allah? Maukah kita membaca firman Tuhan setiap harinya? Ibu harap setiap kita mau berjanji. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya mau berbicara kepada Tuhan. Saya mau membaca firman-Mu Tuhan setiap hari. Biarlah setiap kita boleh berjanji di hadapan Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan lagu yang tadi kita sudah pelajari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita boleh menghafal, kita boleh mengingat lagu ini, dan biarlah ini boleh terus mempertumbuhkan iman kita melalui doa, melalui pembacaan firman. Ibu mengundang kita semua bangkit berdiri,
Kita nyanyikan lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kita nyanyikan 2 kali dengan gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. 1 kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita semua masuk di dalam doa. Kita akan menutup acara panggung boneka pada sore hari ini. Semua dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Menutup mata, kita melipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini kami boleh semakin lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan menciptakan kami dengan begitu istimewa. Karena kami dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berbicara kepada Tuhan. Melalui doa kami, melalui pembacaan firman-Mu, melalui ibadah kami kepada Tuhan. Tolong setiap kami yang sudah berjanji, kami mau dengan rajin berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman kami, semakin mengenal Tuhan. Kami bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, minggu depan pada hari yang sama, hari Kamis, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, kita akan kembali menyaksikan acara panggung boneka episode yang ketiga dengan judul Wakil Allah. Ya, ajak teman-teman kalian untuk bersama-sama bergabung dengan acara panggung boneka ini. Untuk kalian yang mempunyai Instagram, bisa di-share juga. Kita punya Instagram, dicatat ya, Puppet GRII Solo, ya, PUPPET GRII Solo, Puppet GRII Solo. Jika nanti setelah ini ada yang bingung atau mau tanya-tanya, nanti line chat kita akan buka, ya, atau nanti bisa juga langsung bertanya. Kita akan mencoba menjawab jika kalian ada pertanyaan. Ajak teman-teman yang lain supaya bisa bersama-sama bergabung dengan kita hari Kamis yang akan datang. Sampai jumpa, kita ketemu lagi Kamis depan. Tuhan memberkati semuanya.